Badriah, NIM 0522011009. Di sini saya akan mempraktekkan analisis rodamin B pada blast on dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahap sampling. Teknik sampling yang digunakan adalah simple random sampling, di mana sampel diambil secara acak atau random. Untuk kriteria inklusinya, harga di bawah 30.000, warna merah cerah. Sedangkan kriteria eksklusinya, harga di atas 30.000, warna oranye. Untuk tahap yang kedua, uji organoleptis yang meliputi bentuk, warna, dan bau. Bentuk dari sampel ini yaitu padatan, warnanya merah cerah, dan baunya bau khas make up. Yang ketiga, preparasi sampel. Berikut adalah preparasi sampel yang diperoleh dari salah satu jurnal terkait tentang analisis rodamin B pada blast on. Sampel blast on ditimbang sebanyak 200 mg. Kemudian diekstraksi selama 30 menit menggunakan N-hexan sebanyak 5 ml dan dilakukan duplo. Jika larutan N-hexan berwarna, maka ekstrak larutan N-hexan menggunakan pelarut campur hingga tidak berwarna. Kemudian, padatan hasil pemisahan dari N-hexan diekstraksi dengan 5 ml pelarut campur hingga sampel sudah tidak berwarna. Selanjutnya, dipisahkan dan dimasukkan ke dalam labu ukur dan di-add hingga 25 ml untuk larutan sampel 1. Tahap yang keempat, uji pendahuluan, di mana sampel dilarutkan ke dalam 5 pelarut, yaitu air biasa, air panas, cuka, alkohol 70%, dan aseton. Pertama, sampel dilarutkan ke dalam air biasa. Yang kedua, sampel dilarutkan ke dalam air panas. Yang ketiga, sampel dilarutkan ke dalam cuka. Yang keempat, sampel dilarutkan ke dalam alkohol 70%. Yang kelima, sampel dilarutkan ke dalam aseton. Hasil pendahuluan sampel yang dilarutkan ke dalam 5 pelarut. Yang pertama, sampel yang dilarutkan ke dalam air biasa, tidak terlarut, terdapat gumpalan. Yang kedua, sampel yang dilarutkan ke dalam air panas, tidak terlarut, terdapat gumpalan. Yang ketiga, sampel yang dilarutkan ke dalam cuka, sedikit larut, terdapat sedikit gelembung. Yang keempat, sampel yang dilarutkan ke dalam alkohol 70%, sedikit larut, ada endapan. Sampel yang dilarutkan ke dalam aseton, sedikit larut, ada endapan. Selanjutnya yang kelima, uji kualitatif dengan kromatografi lapis tipis. Siapkan N1 untuk KLT sebanyak 200 ml. Masukkan ke dalam chamber, diambil 5 ml larutan sampel 1. Kemudian dipekatkan dalam cawan penguap hingga 1 ml. Larutan sampel 1 ditotolkan pada plat KLT yang telah diaktuasi dan di besi batas pengerjaan pada KLT. Kemudian elusi plat KLT. Selanjutnya hitung nilai RF-nya. Selanjutnya tahap terakhir, uji kuantitatif metode standar adisi menggunakan spektrofotometri
Siapkan 5 buah labu ukur 10 ml. Masukkan masing-masing 2 ml larutan sampel 1. Kemudian tambahkan sebanyak 1 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml, dan 5 ml larutan bakul rodamin B 50 ppm pada masing-masing labu ukur dan add dengan pelarut campur hingga tanda batas. Ukur absorbansi larutan menggunakan spektrofotometri visible pada panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.